siang hari ini kita sesuai dengan jadwal kita laksanakan lomba azan, tafsir Al-Quran dan kultum. Untuk hari ini kita awali dengan azan dengan tafsir Al-Quran dan selanjutnya akan mengikuti jadwal-jadwal berikutnya. Saya berharap ini bukan paksaan ya, tapi diniatkan dengan ibadah, teman-teman ya. Jangan ini paksaan, kalau paksaan nanti nggak ada amal ibadahnya teman-teman. Tapi ini berdasarkan niat yang tulus biar jadi ibadah. Kemudian yang kedua sarannya, supaya kelihatan kalian itu serius, tampilannya ya kalau perlu ada yang pakai sorban gitu. على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور في القلب المؤمن انفشح وانشره صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang senantiasa tercurah pada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunia. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan para pewaris setiap zaman, dan kepada umatnya yang komitmen dan konsisten dengan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kultum dengan judul 3 strategi iblis menggelincirkan umat manusia. Dalam kitab Ajaibul Qalb karangan Imam Al-Ghazali dikisahkan bahwa ketika kapal Nabi Nuh yang berlayar setelah terjadi banjir yang besar, lalu di sana Nabi Nuh bersyukur sekali kepada Allah karena telah diselamatkan dari bencana yang begitu besar. Di antara jamaahnya ini saking syukurnya itu sampai mereka mengucapkan syukur yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang aneh ketika itu, ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat ada seorang kakek-kakek sedang duduk di ujung kapal tersebut, dan kakek ini tidak terdaftar di atas kapal ini. Nabi Nuh pun bingung. Akhirnya Nabi Nuh mendatangi kakek tersebut. Wahai kakek, engkau siapa? Kakek ini tersebut mengaku dengan jujur, aku adalah iblis, katanya. Langsung mendengar kata iblis, Nabi Nuh emosi dan mengatakan, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Tetapi pada waktu itu iblis minta waktu untuk berbicara kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Aku mempunyai 3 strategi untuk menggelincirkan umatmu agar jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh pun mau mendengar. Apa itu wahai iblis? Yang pertama adalah al-hasad, penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki. Ini adalah sifat saya, kata iblis. Ketika di surga, ketika Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah meniupkan ruh-ruh ketuhanan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam memiliki ilmu yang hebat, sehingga iblis pun sakit hati, dongkol, benci kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah yang ditanamkan kepada umat akhir zaman ini, penyakit hasad yang selalu berada dalam hati kita. Ketika kita melihat teman kita sukses, kita sakit hati. Ketika lihat tetangga beli parabola, kita beli Paramek. Kenapa?
sakit kepala karena lihat tetangga beli parabola. Dan bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, al-hasad yakul hasanah kama taqulun nar al-khatab. Penyakit hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti kayu bakar yang memakan seperti api yang memakan kayu bakar. Inilah penyakit hasad yang selalu ditempelkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah penyakit al-hirsu. Al-hirsu ini adalah sifat tamak terhadap dunia. Kita selalu kurang dengan dunia ini karena saking butuhnya dengan dunia sampai lupa kita akan masuk ke dalam kubur. Diriwayatkan bahwa dunia ini adalah dunia asharu min harut wa marut. Dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kalau Harut dan Marut yufarriqu baina mar'i wa jauzi. Harut dan Marut, sihir Harut dan Marut akan memisahkan antara seorang suami dan istri. Tetapi sihir dunia ini adalah yufarriqu bainal abdi wa rabbih. Dia akan memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Inilah sihir dunia yang sangat besar. Nah, penyakit al-hirsu ini ditanamkanlah oleh iblis ke dalam jiwa Siti Hawa. Ketika itu Nabi Adam digoda oleh iblis, tidak mempan untuk mendekati salah satu pohon yang dilarang oleh Allah pada waktu itu, yaitu pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau sekali-kali mendekati pohon ini, kata Allah, karena engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Adam digoda dari kanan, kiri, depan, belakang, tidak mempan. Tetapi iblis pintar. Lalu didekatilah Siti Hawa istrinya. Nah, disinilah sifat wanita Siti Hawa tertarik dengan dunia yang berlebihan sehingga jatuh kepada penyakit al-hirsu. Dan kemudian yang ketiga adalah penyakit al-kibru, yaitu kesombongan. Iblis memiliki sifat yang sombong. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolak dan menyatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Saya lebih baik dari Adam, aku dari api dan Adam adalah dari tanah. Dan inilah tiga penyakit yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.